bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ewako Network. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara konfigurasi OpenVPN atau OVPN site to site pada Mikrotik. Oke, yang pertama kita akan setting dulu untuk OVPN servernya. Di sini saya akan buka untuk OVPN server, Mikrotik di OVPN server. Nah, di sini kita setting dulu untuk IP address. Di sini ada IP address di header 1, IP public dari OVPN servernya. Oke, kemudian kita setting untuk IP firewall NAT. Jadi kita setting dulu untuk basic konfigurasi dari Mikrotiknya. Sini change source NAT, out interface header 1, action masquerade. Nah, kemudian kita setting untuk IP rootnya. Nah, di sini gateway-nya ke IP dari provider. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan yang pertama kita buat dulu untuk sertifikatnya. Jadi di sini kita buat dulu untuk sertifikat dari OVPN-nya. Nah, di sini kita buat dulu untuk IP LAN yang mengarah ke PC 1. Sini buat dulu untuk IP address-nya. Header 2. Oke, setelah itu kita menuju ke konfigurasi OpenVPN. Pada OVPN server Mikrotik ini caranya, nah jadi yang pertama kita buat dulu untuk sertifikatnya. Sekarang kita buat untuk sertifikat CA-nya. Di sini saya berikan nama CA, kemudian country-nya Indonesia, state misalnya Makassar, locality Makassar, organization TI, unit TI, kemudian command name-nya sesuaikan saja dengan nama yang kita buat di atas. Di sini CA. Kemudian subjek alternate name-nya bisa menggunakan domain, DNS, email atau IP. Nah, di sini saya gunakan misalnya IP, saya masukin IP public dari Mikrotik OVPN servernya. Seperti ini. Kemudian key usage-nya kita pilih CRL sign dan key chart sign. Oke, seperti ini. Kemudian apply. Kemudian kita lakukan sign di sini seperti ini, sertifikatnya CA. Kemudian kita start. Nah, di sini progresnya sudah selesai. Berikutnya kita buat untuk sertifikat OVPN server. Nah, di sini country-nya sama, state-nya sama. Nah, command name-nya kita sesuaikan saja dengan nama sertifikat yang di atas. Kemudian subject alternate name-nya juga kita buat mengarah ke IP public dari Mikrotik OVPN servernya. Kemudian key usage-nya kita pilih digital signature, kemudian key encryption, kemudian TLS server. Kemudian kita apply. Nah, setelah itu kita lakukan sign, arahkan sertifikatnya ke OVPN server, lalu CA-nya arahkan ke sertifikat CA yang sudah kita buat. Kemudian start. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk klik trusted, kemudian apply. Nah, berikutnya kita buat untuk sertifikat OVPN client. Nah, di sini kita pilih setting sama juga. Name sama OVPN client. Di sini untuk alternate name-nya tidak usah di set. Nah, di sini juga ada dice split, bisa diatur sesuai dengan keinginan. Jadi yang sertifikat CA, OVPN server dan OVPN client ini, jika kalian ingin agar sertifikatnya bisa dipakai lebih lama, maka dice split-nya yang diatur, misalnya berapa hari gitu. Kemudian key usage-nya kita pilih TLS client. Kemudian apply. Nah, kemudian kita lakukan sign.
VPN client, kemudian CA-nya arahkan ke CA yang sudah dibuat tadi, kemudian start. Nah, setelah selesai kita jangan lupa juga untuk klik trusted, kemudian apply, kemudian oke, seperti ini. Nah, berarti sertifikat sudah selesai kita buat. Berikutnya kita buat untuk IP pool. Untuk IP pool sebagai range IP dari OVPN server. Di sini saya berikan nama misalnya OVPN. Nah, di sini OVPN, kemudian di sini addressnya 192 sesuai dengan yang sudah saya buat di sini. 168.246.2 sampai 192.168.246.254. Kemudian kita apply. Nah, setelah itu kita menuju ke bagian PPP. Nah, di bagian PPP pada menu interface kita klik OVPN server, kemudian kita enablekan, kemudian mode IP, protokol TCP. Nah, di sini sertifikatnya pilih OVPN server, kemudian di sini pilih require client certificate. Jadi hanya bisa terkoneksi ke OVPN server kalau kliennya itu memiliki sertifikat klien yang benar yang sudah kita buat tadi. Oke, kemudian di sini TLS versinya bisa diatur, keeper autentikasi juga bisa diatur, terserah. Kemudian kita apply. Oke, berikutnya kita menuju ke bagian profile. Nah, di sini kalian bisa gunakan profil yang sudah ada atau kita bisa buat sendiri. Nah, misalnya di sini saya berikan nama OVPN. Kemudian local addressnya saya set 192.168.246.1 sebagai gateway dari OVPN client. Kemudian remote addressnya saya akan pilih yang IP pool yang sudah saya buat tadi, seperti ini. Oke, kemudian kita apply. Nah, berikutnya kita menuju ke bagian secret. Nah, kita akan buat untuk user password dari OVPN clientnya. Nah, misalnya di sini site 1. Passwordnya misalnya juga site 1, service-nya adalah OVPN, profilnya adalah OVPN yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini kita bisa menggunakan address IP pool secara dinamik, akan memberikan IP ke klien pada saat terkoneksi OVPN, atau kita bisa bikin static. Nah, saran saya jika kita ingin melakukan site to site agar IP tiap site itu tidak berubah-ubah, misalnya mikrotik di site 1 terstart, maka kan kalau kita tidak buat statik maka IP-nya itu akan berubah-ubah. Makanya di sini kita buat saja statik agar IP dari klien itu tidak berubah-ubah dan memudahkan kita dalam melakukan monitoring serta maintenance. Nah, di sini saya masukkan 246.254 seperti ini. Jadi IP dari klien site 1 nanti ini itu akan mendapatkan IP 192.168.246.254. Oke, kemudian kita apply. Nah, setelah itu proses untuk di OVPN server ini sudah selesai. Tinggal kita ekspor untuk sertifikat yang sudah kita buat tadi agar dapat digunakan oleh mikrotik OVPN kliennya. Nah, yang harus diekspor adalah OVPN sertifikat OVPN klien ini. Nah, di sini saya akan melakukan ekspor seperti ini. Kemudian tipenya POM. Kemudian pas prasenya kita berikan saja misalnya seperti ini, dan jangan sampai lupa untuk pas prase ini jangan sampai lupa seperti itu, karena akan digunakan pada saat kita melakukan import ke mikrotik OVPN kliennya. Di sini kita bisa juga berikan nama atau sesuaikan saja dengan nama sertifikatnya. Kemudian kita ekspor. Oke, otomatis sertifikat OVPN klien ini akan muncul di bagian files seperti ini. Nah, di sini saya akan masukkan sertifikat ini ke bagian komputer saya. Ini saya akan ekspor di sini. Saya masukkan seperti ini. Saya drag and drop saja. Oke, sudah selesai.
Nah, berikutnya kita tinggal setting untuk di sisi OVPN kliennya. Oke, kita menuju ke Mikrotik OVPN client. Nah, di yang pertama di OVPN client ini kita masukkan sertifikat ini ke bagian files. Kita drag and drop juga untuk sertifikat OVPN client.crt dan .k nya seperti ini. Nah, kalau sudah, berikutnya kita lakukan import untuk kedua OVPN sertifikat ini. Pertama kita masuk ke sistem sertifikat, lalu kita import. Nah, di sini kita arahkan ke yang pertama, ke yang .crt. Kalian pas prasenya jangan lupa dimasukkan pas prase yang sudah kita buat tadi. Kemudian import. Kemudian kita import juga untuk key-nya seperti ini. Kemudian import lagi. Setting untuk pertama kita setting untuk basic konfigurasi dari Mikrotik OVPN client ini, di mana Mikrotik ini mendapatkan IP DHCP dari modem ISP. Di sini ada DHCP server pada gambar. Nah, saya menuju ke bagian DHCP server client. Kemudian di sini add default route sudah benar. Nah, di sini Ether 1 dari Mikrotik OVPN client sudah mendapatkan IP seperti ini secara DHCP. Kemudian kita set lagi untuk IP address dari LAN Ether 2 OVPN client ini. Oke, sudah. Berikutnya kita buat untuk interface OVPN kliennya. Nah, di sini kita buat di sini. Seperti ini. Nah, di sini saya berikan nama usernya OVPN site 1. Kemudian dialnya. Nah, seperti ini. Saya buka dulu juga untuk di bagian Mikrotik OVPN servernya. Nah, agar lebih mempermudah juga di bagian OVPN server itu, agar lebih mudah memonitoringnya apakah interface dari klien OVPN klien ini up atau tidak, kita masukkan di sini bagian menu interface OVPN server binding. Kemudian berikan saja di sini namanya misalnya site 1 seperti ini. Kemudian kita masukkan username yang sudah kita buat untuk klien OVPN ini, yaitu site 1. Ini site 1 seperti ini. Kemudian apply. Oke. Nah, itu untuk di bagian Mikrotik OVPN server binding, sehingga akan termonitoring traffic di sini, traffic dari OVPN klien kita. Nah, kemudian kita kembali lagi ke bagian OVPN klien klien Mikrotik ini. Nah, di sini kita masukkan IP 222.134.222.2. Nah, kemudian usernya adalah site 1. Kemudian di sini site 1. Kemudian di sini sertifikatnya kita pilih sertifikat yang sudah import tadi, yaitu OVPN client seperti ini. Nah, kemudian sebelum kita melakukan apply pada settingan interface OVPN client, pastikan Mikrotik dari OVPN client itu sudah bisa terhubung ke IP public dari OVPN servernya. Nah, di sini kita belum melakukan settingan NAT. Nah, di sini source NAT, kemudian out interface-nya ke Ether 1, actionnya adalah masquerade, kemudian apply. Kemudian kita buat juga untuk IP root-nya. Di sini sudah ada IP root secara dinamik.
Nah sekarang kita coba testing dulu. Testing 222.134.222. Nah di sini sudah replay, berarti MikroTik OVPN client sudah bisa terhubung ke MikroTik OVPN server. Jadi sekarang kita langsung saja untuk melakukan apply di interface OVPN client pada MikroTik ini. Nah, kita apply. Nah di sini kita bisa lihat statusnya sudah connected atau running seperti ini. Nah berikutnya kita lihat di bagian IP address. Nah pada bagian IP address klien mendapatkan IP yang sama sesuai dengan yang kita alokasikan pada OVPN server di bagian secret ini. Nah kita bisa lihat di sini saya mengalokasikan 192.168.246.254 dan klien langsung mendapatkan juga IP yang sama. Seperti ini. Oke, berikutnya di bagian OVPN client kita membuat routing di sini. Kita buat saja routing agar klien pada MikroTik OVPN client ini yaitu 192.168.88.10 itu bisa menjangkau IP PC1 172.16.38. Begitu juga sebaliknya. Jadi dua sisi kita harus lakukan routing jika ingin saling terhubung. Nah, di sini saya akan buat routing di sini. Nah, yang pertama saya akan buat routing ke 172.16.30/24. Kemudian untuk gateway-nya saya arahkan ke IP gateway dari OVPN server yaitu 192.168.246.1 seperti ini. Kemudian saya apply. Nah berikutnya di bagian OVPN server kita juga harus buat routing ke IP LAN dari MikroTik OVPN client ini yaitu 192.168.88 ini. Nah di sini saya buat seperti ini. Nah, jadi routingan yang saya buat tadi yang ini di OVPN client, gateway-nya saya masukkan yang ini 246.1 ini. Oke. Nah, sedangkan untuk di bagian server MikroTik OVPN server kita akan arahkan ke IP LAN dari MikroTik OVPN client yaitu 88.0/24. Kemudian gateway-nya saya menggunakan yang 246.254 ini. Nah itulah mengapa saya memberikan IP secara statik untuk klien-klien OVPN agar routingnya juga tidak perlu kita ubah-ubah di bagian gateway ini. Kemudian apply seperti ini, kemudian oke. Nah berikutnya kita tinggal lakukan testing seputar klien. Saya nyalakan dulu untuk klien PC1 yang di belakang dari LAN dari OVPN server MikroTiknya. Kemudian saya buat nyalakan juga untuk klien PC2 yang berada di belakang LAN dari MikroTik OVPN client. Nah di sini untuk yang PC1 saya set dulu IP-nya 172.16.38/24, kemudian gateway-nya adalah 172.16.31. Nah kita coba ping ke gateway. Oke, replay. Nah berikutnya saya akan setting juga untuk yang PC2 ini. IP-nya adalah 192.168.88.10/24. Gateway-nya adalah 192.168.88.1. Oke, sekarang kita coba ping ke gateway. Nah, sini replay. Sekarang kita coba koneksi antara PC1 dengan PC2. Nah, pertama PC1 akan lakukan ping ke IP dari PC2 yaitu 192.168.88.10. Nah, di sini sudah replay. Sekarang PC2 coba ping ke 172.16.31.
1638. Oke, juga reply seperti ini. Nah, seperti untuk OVPN nya sudah berhasil. Kita coba lihat untuk apa bisa melakukan trace route. Nah, di sini kita coba trace 192.168.88.10. Nah, kemudian yang PC2 coba juga kita trace ke 172.1638. Nah, kita bisa lihat di sini untuk PC1 dengan IP 172.1638 pada saat melakukan trace route ke PC2 dengan IP 192.168.88.10 itu melewati yang pertama gateway dulu 31 yang ada di MikroTik OVPN server, lalu melewati IP tunnel OVPN dari MikroTik OVPN client yaitu 192.168.246.254, baru kemudian berhasil menjangkau IP PC2 yaitu 192.168.88.10. Nah, begitu juga dengan yang PC2 ini pada saat lakukan trace ke 172.1638 itu akan melewati gateway dulu, kemudian melewati IP OVPN dari MikroTik OVPN server yaitu 192.168.246.1, kemudian akhirnya menjangkau IP dari PC1 yaitu 172.1638. Oke, demikian tadi tutorial dari Ewako Network untuk konfigurasi OVPN site to site MikroTik. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ewako Network. Ewako Network mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.